Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kembali tentang fitur baru dari Quizizz, yaitu membuat materi sekaligus dengan soal-soalnya tanpa ribet. Oke, kita ketikkan quizizz.com. Bila kita sudah pernah masuk di Quizizz, maka di akun kita sudah otomatis Quizizz kemudian membaca akun. Nah, pilihan Quizizz itu sama. Di sini ada membuat, ya, ada explore, ya, perpustakaan, library class dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur baru dari Quizizz. Fitur baru itu ini, belajar. Kalau ini membuat kuis, saya kira sudah kita sudah terbiasa membuat kuis. Sekarang kita akan melihat fitur baru ini yang disebut fitur belajar. Nah, sekarang yang pertama tentu kita akan membuat pelajarannya. Misalnya saya ingin teks eksplanasi, ya, terus kemudian dia di bahasa dunia. Kemudian saya lanjutkan, maka tampilannya seperti ini. Dia akan muncul dengan tampilan yang sangat elegan. Oke. Tampilannya hampir sama dengan PPT, tetapi ini kan ada di dalam Quizizz ini yang bisa dikirim. Nah, di sini ada untuk menyisipkan gambar, ada untuk menyisipkan teks, ada menyisipkan video, ada menyisipkan persamaan, dan penting juga Bapak Ibu ketahui ini adalah tema. Temanya sungguh luar biasa. Ada beberapa tema yang disiapkan. Nah, contoh saya pilih tema ini. Nah, sekarang di sini kita akan membuat teks eksplanasi. Nah, kita tutup. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ini ada tambah slide baru. Slide-nya seperti ini, slide-slide yang ada di PPT. Nah, katakanlah misalnya kita tambahkan ini yang kedua. Misalnya contoh teks. Nah, setelah kita membuat penjelasan tadi, pengertian teks misalnya, gunung berapi, bagaimana terjadinya hujan, ya. Misalnya teks eksplanasi tentang terjadinya hujan. Karena teks eksplanasi itu bagaimana proses terjadinya hujan. Oke, nanti kita akan lanjutkan dimulai dengan tahap apa. Nah, kita akan mencoba mencari image kah, audio kah, atau video yang terkait dengan terjadinya hujan. Coba image. Nah, ini image. Kalau kita akan sisipkan gambar tentang proses terjadinya hujan. Coba kita lihat apakah ada. Ada. Oh, ini dia. Proses terjadinya hujan. Kita masukkan. Nah, inilah proses terjadinya hujan. Nah, kita mulai akan mengikuti proses terjadinya hujan itu dimulai dari
evaporasi. Dan seterusnya ya. Oke, ini hanya contoh. Nah, siswa akan melihat seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi teksnya ke bawah. Katakanlah kita akan tambahkan sebuah teks dengan halaman tautan. Dengan halaman tautan. Kita tinggal meng-add link. Link apa? Tentu kita harus cari link misalnya kita dapat tautannya ini tadi, kita copy, terus kemudian kita masukkan tautannya, kemudian kita simpan. Nah, sekarang tautannya sudah muncul di sini. Tinggal kita copy linknya. Kita juga bisa memasukkan gambar. Nah, ini tautannya sudah ada, sudah muncul ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat tambah slide baru. Nah, di sini mungkin kita bisa tambahkan yang lain, yaitu soal-soal. Jadi di akhir biasanya materi ada soal-soal yang perlu dikerjakan oleh siswa. Kita bisa mengambilnya dari soal-soal yang sudah ada. Ini soal eksplanasi. Teks eksplanasi. Saya mencarinya di sini. Saya search di mana? Saya search itu di semua soal yang ada. Nah, sekarang saya temukan. Sini ada. Di sini ada teks eksplanasi. Nah, sekarang yang mana yang saya mau jadikan sebagai latihan untuk materi ini? Misalnya ini. Pada pilihan ganda nomor 2 ini, tinggal saya tambahkan pertanyaan. Begitu saya tambahkan pertanyaan, maka otomatis pertanyaannya sudah pindah ke slide yang sudah kita buat tadi itu. Begitu juga kalau saya tidak mau gunakan yang satu, yang ini saya gunakan. Oke, maka otomatis slide-nya akan pindah ke sini. Nah, kalau misalnya saya merasa bahwa di sini sudah tidak ada, saya akan cari soal di tempat lain. Saya klik lagi soal yang lain. Terus kemudian saya ambil nomor 1 ini, saya pindahkan. Nah, akhirnya pindah. Nah, seperti itulah. Saya pindahkan lagi. Akhirnya pindah. Saya tutup. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan materi ya, sekaligus soal-soal. Kita bisa kemudian menyimpannya. Terserah Bapak Ibu mau menggunakan tema yang mana tadi. Ini ada. Nah, soal-soalnya nanti akan terlihat seperti ini oleh siswa. Kita simpan. Kita simpan dengan nama materi eksplanasi. Gambarnya boleh ada, boleh tidak. Kemudian kita ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Pilihan kelasnya, karena saya kelas 11. Setelah itu dapat dilihat semua orang atau hanya kita. Oke, kita publik saja. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan materi yang sudah kita buat dengan soalnya. Nah, ini dia. Materi dengan soalnya sudah kita buat. Nah, sekarang materi dengan soal yang sudah kita buat ini kita kirim ke Google Classroom siswa, atau kita akan lakukan sekarang start live-nya. Jadi kita kirim saat ini, bisa dipelajari oleh siswa dan kemudian dia kerjakan
soalnya, atau kita jadikan tentu pekerjaan rumah. Nanti siswa yang akan mengerjakannya di rumah dengan melihat materinya. Nah ini misalnya tanggalnya kita ubah menjadi 1 minggu ke depan. Nah ini tanggal 30 jam sekian. Jadi selama 6 hari itu siswa akan membaca materi sekaligus mengerjakan soal-soalnya. Nah ini seperti yang sudah kita pelajari, kita akan menyeleksi kelas mana yang akan kita berikan. Katakanlah misalnya IPA 1 kembali, terus kita berikan nama ya tes 2, terus kemudian kita next, kemudian assign, lanjutkan. Nah sekarang kita sudah mengirim soal materi tadi, materi yang sudah kita buat beserta soalnya untuk dipelajari oleh siswa sekaligus dikerjakan soal-soalnya. Mari kita lihat di Classroom untuk membuktikan bahwa dia sudah masuk di Classroom. Tadi kita masukkan di Classroom. Oke, pada kelas IPA 1 tugas sudah masuk. Nah ini tugasnya sudah masuk. Coba kita lihat tanggalnya 30 September. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian caranya membuat pelajaran yang terdiri dari materi pada fitur baru dari Quizzes tadi ini. Iya, saya kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.